Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami di sini mohon izin sebelumnya ya Bu ya, ingin melakukan wawancara yaitu dengan dosen Ibu Wirawati mata kuliah manajemen peserta didik. Mungkin teman-teman yang ingin melakukan wawancara Ini jurusan manajemen pendidikan Islam ya? Balik dari sini dulu ya Bu. Perkenalkan nama saya Sulawati Nadila Bu, dari jurusan manajemen pendidikan Islam. Nama saya Windy Abdullah Bu, saya dari jurusan manajemen pendidikan Islam semester 3. Nama saya Miftahul Khairiyah dari jurusan manajemen pendidikan Islam semester 3. Nama saya Siti Maulani dari jurusan manajemen pendidikan Islam semester 3. Nama saya Chelsea Pilihan dari jurusan manajemen pendidikan Islam semester 3. Nama saya Suci Jamil Fiasibuan dari jurusan manajemen pendidikan Islam semester 3. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama Bu, bagaimana di sini Bu proses penerimaan peserta didik? Mulai dari masuknya, pencatatan siswanya. Kalau proses penerimaan kita nggak terlalu apa ya Pak Tete, nggak terlalu kita pendaftaran langsung, kemudian dengan syarat-syarat yang perlu dilakukan. Dulu pernah sih kita ada tes namanya minat bakat gitu ya. Tapi setelah corona ini kemarin tahun ini belum ada lagi. Tapi sebelumnya ada tes ngaji, tes ujiannya, ada. Berarti itu ada yang diterima dan ada yang tolak. Iya, kalau misalnya kayak tes ngaji itu kalau misalnya memang tak bisa mengaji sama sekali gitu. Tapi lebih kepada nggak terlalu apa sih penerimaan seperti itu. Yang ditolak jarang ya. Iya. Karena kita di sini menerapkan sistem satu pintu. Jadi semua informasi itu keluar ya dari ruangan informasi pendaftaran dari situ juga. Jadi pun kalaupun seandainya nanti ada orang yang mau membawa siswa, mau daftarkan siswa lewat situ. Terus pengelolaan selama jadi peserta didik di sini kayak gimana? Perkenalan ada modus. Kita memang kalau untuk pertamanya kan ini usia SMK berarti ya biasa seperti biasa ada mosnya gitu kan. Kalau sekarang kita kan masih pakai K13. Kalau masih pakai K13 kan nggak ada uji misalnya uji kalau yang apa namanya kalau kurikulum mereka kan ada nanti bakatnya mana yang benar-benar ada tesnya gitu kan, tesnya memang tesnya benar-benar sesuai karena nanti untuk kalau kelas 1 kan masih umum kalau untuk mereka, kalau kami enggak. Jadi memang anak itu pertamanya bakatnya dari mana, misalnya mau TKJ ya TKJ. Nah kita nggak ada tes yang seperti itu lagi, kita langsung ke PLS ya, PLS ya seminggu sebelumnya kan ada jadwalnya. Dari situ nanti diperkenalkan lah gurunya apa eskulnya segala macamnya profil di sini juga mereka nanti bisa menampilkan apa yang mereka bakat dari mereka juga di awal apa yang mereka bisa gitu. Untuk pendaftaran sini pakai sistem promosi Pak? Misalnya brosur ya? Iya, kita bisa sekarang kan banyak ya sistemnya, ada yang brosur online macam pendaftaran pun sekarang bisa online, bisa manual gitu, bisa lewat apa namanya sekarang pakai afiliasi. Misalnya afiliasi itu kayak ibu kan, ibu itu punya apa afiliasi, nanti daftarkan namanya, tulis nama segala macam sini, nanti ada masuk ke satu pintu tadi. Jadi kita sistem agent di sini. Ya, kita ngajak beberapa orang, nanti kita dapat bonusnya. Itulah kalau untuk proses masuknya ya. Kalau untuk dari segi syarat persyaratannya sama, semua sekolah sama. Kalau untuk mengatur kehadirannya di kelas itu gimana? Apakah masih sistem absennya manual yang pakai absen gitu? Oh iya, sebenarnya kita udah pakai absen apa namanya di Smart School namanya. Jadi di Smart School anak masuk itu sebenarnya absennya sekali dengan guru. Jadi ketika guru masuk, kalau guru masuk jam berapa waktunya itu dia udah ada di Smart School, sistem Smart School namanya kayak gini kan. Karena sistem kami juga banyak yang bingung yang mana hanya aja IT gitu. Jadi kalau sistem Smart School tuh misalnya ibu masuk jam 8 nih. Nah, kalau ibu lewat masuknya jam 9 tertutup sistem itu. Jadi kalau misalnya ibu telat, itu nggak bisa absen lagi, ketahuan di sistem kalau ibu telat masuk. Nah itu dia pakai lokasi.
Misalnya kita di luar, kita masuk ketahuan kita berada di mana. Nah ketika ini udah masuk, udah oke, jadi ada jeda 10 menit sama 10 menit sebelum masuk sama 10 menit sudah masuk baru bisa. Nah maaf absen siswa setengah jam ya, ada jeda. Jadi kita absen siswa, memang siswa telat pagi-pagi itu ya. Kita absen siswa ada jeda setengah jam. Absennya di sini setelah kita masuk, nah, baru kita absen. Kalau kita belum masuk kita nggak bisa absen. Makanya kita masuk dulu, oke dulu, baru dibukakan, baru keluar absen siswa. Nah untuk absen siswa dibukanya nggak seharian juga. Kalau sekarang ada waktunya. Kalau misalnya siswanya terlambat lama nggak masuk di sini jatuhnya alfa. Kan pilihannya ada sakit izin alfa. Nah kalau ini kan berapa jadi jatuhnya alfa. Nah jadi orang bisa melihat semuanya di sini aja, nggak ada kebohongan. Buka semuanya bisa buka. Hari apa anak tuh nggak masuk, ada apa bisa. Nah ini rencananya kan kalau ini sampai juga ke orang tua ya. Jadi orang tua bisa cek. Anaknya hari ini dia ada 4 mata pelajaran. Kalau ada 4 mata pelajaran hari ini nih anaknya, rupanya ternyata di pelajaran kedua dia kok alfa kayak gitu. Bisa ditanyakan ke sekolah kemana dia. Nah dia Nanti orang tuanya buka sistem. Mereka punya sistem. Mereka punya sistem sendiri kita masih. Memang untuk jalannya masih Mereka. karena corona kemarin agak terus, sebenarnya sebelum corona udah jalan kami. Nah waktu corona kan anak belajar di rumah, jadi di off. Nah untuk sekarang mulai ada pembaruan sistem. Jadi sekarang udah mulai lagi. Jadi agak lambat jadinya, karena kan orang tua kan baru lagi ya kan, diperkenalkannya baru lagi. 2 tahun udah selesai gitu kan. Bu kan kalau di kelas tuh biasanya ada yang pakai buat kelompok-kelompok, ada yang 6 orang, 4 orang. Apa gitu di kelas tuh kayak baris biasa gitu. Itu tergantung nanti gimana kalau wali kelasnya ya, terus guru bidang aja. Misalnya kalau guru bidang maunya seperti apa ya terserah. Tapi kan yang formalnya dia mereka duduk seperti biasa. Nah tergantung nanti saya maunya seperti ini itu kita serahkan ke guru bidangnya aja. Wali kelas juga boleh menata, tapi nanti kalau guru bidangnya maunya seperti ini ya terserah guru bidang pas pelajaran itu. Kalau misalnya dia balik lagi ke awal gitu, apa yang disuruh wali kelas. Tapi kalau guru bidang bilangnya seperti ini ya seperti ini, guru bidang lain bilang seperti ini seperti ini. Jadi kita lepaskan ke guru bidang mau dibentuk apa kelas itu, mau dibentuk kayak gini, mau dibentuk lurus, mau dibentuk kelompok di lantai nanti ada di gesernya, ada yang di lantai gitu. Terserah itu pelatih kita sendiri masing-masing. Nah, tapi ketika udah normal lagi balik lagi, misalnya guru bidang yang mana balik sesuai dengan wali kelas. Wali kelas kan udah tuh duduk mana semuanya. Kenapa harus diatur tempat duduknya? Karena bukan kita ngapakan ya, kenapa ada anak tuh yang ini dengan ininya kalau dia nggak bisa gitu kan, nggak kondusif kelas. Jadi itu Berarti dia nggak tetap ya Bu? enggak, dia apa istilahnya mana yang nyaman kan. Sekarang kita memang belum betul merdeka ya, tapi kita udah mengarah ke sana. Kita udah ambil apa yang satu mandiri belajar ya. Jadi ada mandiri belajar, mandiri hibah, sama mandiri berbagi. Nah kita masih mandiri belajar, cuma bukunya masih K13. Jadi kan kalau mereka belajar ada kalian belajar kan, mereka belajar itu kan sebenarnya kita akomodasi anak sebenarnya. Apa sih maunya anak itu kan, bukan kita yang memaksakan, tapi kita tengok anak itu maunya seperti apa, lalu seperti apa, kita mengendalikannya, kita membimbingnya. Nggak kita kalian harus begini ya, itu nggak bisa seperti itu lagi. Jadi dibikin suasana kelas itu kayak jangan monoton harus begini duduknya, enggak. Setelah yang penting pembelajaran berjalan. Satu kelas itu berapa? Standarnya 36. Nah, cuma ada yang bisa 20 ya 20, tapi nggak boleh lebih dari 3 kapasitasnya. Ya, karena kan ada aturannya ya. Kalau misalnya 8x9 ya, karena 72 ya, dia satu anak itu kan 2 meter. Satu anak pegang 2 meter di sini. Jadi kalau standar dan alhamdulillah kelas kita standar. Yang kita memang mengikuti dari Permendikbud, kita nggak pernah melenceng dari Permendikbud. Jadi 36, 32. Kalau saya siswanya 38 ya kita bagi 2 kelas. Jadi kalau untuk evaluasi hasil belajar, Nah, evaluasi hasil belajar kita kan ada yang formal ya, maksudnya yang udah ada ketentuannya. Kalau UH kita serahkan ke guru bidang aja. Mau dia mau habis 1 bab, mau habis apa itu kita nggak terlalu mengatur gitu.
nilai UH itu kan pandainya wali kelas ngambilnya. Nah untuk apa ada PTS. Sebenarnya PTS itu dalam aturan nggak ada, tapi kami tetap melakukan. PTS itu sekarang nggak ada lagi dalam aturan penilaian tengah semester. Cuma masih kebijakan internal aja. Ada positifnya apa, negatifnya apa. Jadi kalau kami masih pakai. Tapi untuk penilaian rapor sendirinya di ujian akhir semester ini. Kalau ada praktek, kelas 1, kelas 2, kalau kelas 3 ikut aturan yang namanya kata, kalau SMK kan ada kata, ujian akhir ya. Sekarang nggak ada UTBK. Tahu kan aturan nggak ada UTBK, tapi tetap ada ujian sekolah. Sekolah. Kemudian Bu, gimana kriteria sistem tingkat Bu untuk kenaikan kelas? Kalau sistem pendidikan kelas kita ikut aturan aja. Misalnya nilai di bawah KKM berapa itu nggak bisa naik kelas, gitu kan? Atau kehadiran di bawah 75%, nah, seperti tingkatnya sikap ya, tingkatnya minimal begitu. Tapi sebenarnya itu kita sekarang kan ada aturan ya, mungkin off the record sama kalian ya. Aturan nggak boleh ya orang tinggal kelas. Artinya ketika dia tinggal kelas berarti nggak ada proses di sana. Jadi kalau misalnya ada anak tinggal kelas, orang akan tanya apa proses yang sudah dilakukan. Kalau prosesnya sudah dilakukan dan dia memang harus tinggal kelas, nah, jadi kan prosesnya yang biasanya yang sering tinggal kelas itu adalah yang persen absennya. Absen, misalnya kita udah lakukan pelapor dia absen, udah kita di sini kita kalau nggak masuk sehari ditelepon aja, nggak masuk 3 hari suruh orang tua datang, yang nggak ada kabar. Nah kalau seminggu nggak masuk kita ada namanya home visit, datang ke rumah. Jadi wali kelas kalau udah seminggu nggak ada kabar, wali kelas wajib ke rumah. Kenapa dia nggak datang? Nah kalau udah home visit nggak datang juga berarti dia udah terhitung dan berarti melanggar, bisa di SP1, SP2, SP3 dan SP4. Semua by proses gitu, misalnya kita nggak sempat kantor. Iya, jadi kalau misalnya anak tinggal itu akan saya sebagai perusahaan nanya prosesnya mana sampai dia tinggal gitu. Nggak bisa dia, oh saya maunya anak itu tinggal walaupun misalnya nilainya ada KKM-nya 3 tapi ada faktor apa gitu. Jadi kalau misalnya nilai KKM-nya 3 itu bisa dipertanyakan juga gurunya, kenapa bisa dia bawa KKM, apa masalahnya. Jadi nggak bisa guru itu sembarangan aja ngasih anak misalnya nilai KKM, ada nggak pertanggung jawabannya, ini ujiannya segala macamnya gimana gitu. Jadi nggak bisa guru itu seenaknya dia bilang ini anak tinggal gitu. Ada prosesnya. Nilai di bawah KKM kenapa? Misalnya kenapa nilainya dia rendah, kenapa nggak dikasih pengayaan pengulangan itu kan remedial, nggak dikasih remedial gitu kan? Jadi kita harus seperti itu, jangan nanti guru kadang-kadang kan sama enak-enak ada ya tanda kutip ya udah nggak suka sama anak tuh begini nanti ada masalah, nah kita nggak bisa seperti itu, harus jelas. Jadi kalau ada anak tinggal 1 jelas kajiannya itu gimana? Berarti kalau untuk sistem naik tingkat ini banyak pertimbangannya ya? Ya, maksudnya itu berdasarkan aturan pertama, yang kedua ada nggak proses dilakukan? Kami mengeluarkan siswa juga kami pada proses. Kalau misalnya siswa harus dikeluarkan, ada nggak proses dilakukan? Kalau misalnya dia bermasalah, kita bermasalah oke ya, tapi nggak ada proses. Misalnya prosesnya entah dia dikasih apa lebih gitu. Misalnya kalau dulu pernah ya, ini semuanya sebelum corona, sekarang karena apa mulai apalagi dulu ada anak bermasalah misalnya dia tiap istirahat kelahi misalnya kan, kalau kelahi kan udah SP2 itu. Oke, ada nggak prosesnya? Jadi mereka yang berkelahi berdua itu dulu masuk ke ruang BK, nggak tiap hari. Jadi setiap jam istirahat, jam istirahat 1 jam misalnya, setengah jam dia pergi berduanya ke ruang BK. Nah, ada proses di sana supaya mau berdua dia yang kelahi tadi. Nah, dia pokoknya setiap istirahat dia ke sana sama BK, entah apa disuruh entah ngaji, entah bersalaman dia, entah apa berdua kan, ada prosesnya. Nah, kalau mereka sudah dilakukan proses, ada perubahan, berarti kan nggak jadi. Tapi kalau proses nggak dilakukan, habis dia kelahi ya udah kasih SP, diamkan aja. Nggak bisa, harus ada prosesnya. Misalnya dia nggak masuk, cabut segala macam, udah kasih SP, diamkan aja. Nggak ada prosesnya, nggak ada hukumannya, nggak ada punishment yang nggak boleh. Prosesnya terus jalan. Ada catatannya. Jadi kalau kita ngasih ke orang tua, Pak, ini catatan nama bapak semua ini. Kalau nggak ada, kita pun saya proses nggak bisa keluarkan itu. Harus ada proses yang jelasnya supaya baru bisa dikeluarkan. Sesuaikan aturan yang pertama, yang kedua ada prosesnya. Kalau udah proses, orang tua nggak bisa komplain lagi. Nah,
kita misalnya udah ada pemanggilan orang tua, ini misalnya anaknya nggak masuk, kita nggak perlu langsung SP3. Orang tuanya nggak pernah dipanggil misalnya, orang tuanya nggak pernah didatangi, itu nggak bisa. Tiba-tiba suruh datang, anak bapak tinggal, nggak bisa. Jadi ada pertemuan. Jadi kalau mereka udah diproses, mereka kita terakhir anak bapak tinggal nih, dia nggak bisa komplain lagi. Kalau saya udah berapa kali bu datang ke sini, tidak ada ya kejadian. Kayaknya emang anak saya nggak mau sekolah, misalnya kan ada dulu ya. Tapi ada prosesnya. Kan kalau itu kan sistem kenaikan kelas. Kalau misalkan dulu kan ada tuh kayak sistem dia langsung naik 04 kita dulu. Itu ada nggak sih? Akselerasi ya. Ada. Itu sekarang udah dihapuskan, Dihapuskan. bisa dihapuskan kan, yang akselerasi itu kan ada lagi. Enggak ada. Udah lama kayaknya Axel itu dihapuskan. Biasa kan sekolah-sekolah yang bagus kayak SMA 8 ya, yang SMA. Saya udah lama itu, udah bagus ternyata. Itu sistemnya kayak kebut sekolah gitu, pas prosesnya nggak ada. Iya, prosesnya nggak ada. Sebenarnya pelajaran itu proses kan, kalian belajar kan. Kalau mau ngasih nilai sebentar kita, prosesnya nggak ada di situ. Makanya dihapus itu. Terus yang kalau misalkan ada dulu misalnya peserta didik yang mutasi gitu, yang dari luar itu Maksudnya dari luar atau kita? Mutasi masuk atau mutasi keluar? Masuk. Mutasi masuk. Oh iya. Kalau mutasi masuk kita biasanya kan ada tuh, tapi kita dia sebenarnya kan ada aturan tuh. Kalau kita mau mutasi masuk, misalnya kita kan ada surat pindah dari sekolah yang bersangkutan. Nah, sekolah yang bersangkutan tuh biasanya membuat surat pindah, dia harus ada alasannya. Alasan dikeluarkan dari sini kenapa? Nah, kita kan menerima di sini kita baca juga. Nah, ini kenapa anaknya dikeluarkan apa? Nah, penyebabnya apa? Kalau misalnya penyebabnya ada sesuatu ya, apa kita pertimbangan juga di dalam. Nah, terus satu lagi kita kelas 3 nggak terima. Kelas 3 kita kalau ada orang pindah ke kelas 3 nggak terima. Karena payah sistem masuk. Jadi makanya sekolah di mana-mana nggak boleh anak kelas 3 sebenarnya dikeluarkan atau diapain. Kalau dia misalnya dipermasalahkan, ya tinggal aja dia di sana. Kalau dipindahkan kelas 3 kasihan. Sekarang kan data online. Iya. Kalau misalnya data online terakhir Desember ya Pak tadi. Desember itu nggak boleh diganggu juga lagi data itu. Waktu kelas 3 udah mati data sekarang, data kan udah online semua. Jadi kalau mutasinya kita tengok dulu penyebabnya apa. Itu lewat surat. Lewat telepon kan bisa juga kita. Misalnya dia kalau masih daerah kan baru kan kita bisa, malah daerah lain pun bisa kita tanya. Kan ada data, misalnya sekolah di mana dia. Misalnya operator nanya, kenapa ini ada masalah apa bisa. Kalau masalahnya bisa kita terima, ya kita terima. Kalau masalahnya sesuatu yang nggak bisa kita terima, ya kita nggak jadi terima. Kalau mutasi yang dari dalam keluar gitu. Selama ini kita kalau yang pindah itu ke orang tua itu hal-hal yang apa belum ada. Yang mutasi itu kejadiannya yang saya ikut orang tua, biasanya dia di sini tinggal sama neneknya, kemudian neneknya nggak bisa ngajar, nah itu aja. Kemudian ada mungkin yang buat yang kayak mana tuh, dia jauh juga mungkin, dia jauh, tapi dia nggak jelas, dia nggak pernah datang lagi seperti itu. Kalau dia nggak butuh bikin surat, kita nggak mengeluarkan juga, karena nanti kalau kita keluarkan nama dia ditarik ke sekolah lain tidak jelas kan. Kita kan maunya dia datang baik, pulangnya jelas gitu. Dia nggak tahu dia datang sekolah udah berapa, tapi tetap proses. Saya anak nggak datang berapa kali tuh, siapa namanya Rizky ya kemarin itu. Di sini kita by proses saja sih di sini. Rido dari Iya, Rizky Kalau- Rido ya. Dia nama Rido-nya nggak payah sedikit di sini. Iya, banyak prosesnya di sini kalau mau keluar ya. Maksudnya dia mau mutasi, mau pindah itu selesaikan dulu administrasinya di sini. Lalu kita kasih surat pindah. Dan kita ngasih surat pindah nanti kita memang yang di sekolah yang baru yang menerima. Jadi sekolah yang menerimanya itu mengeluarkan surat itu bahwa dia diterima di sana, baru kita mengeluarkan surat pindahnya. Karena kalau nggak kita lakukan aturan seperti itu nanti siswanya kasihan, ngambang datanya mau ditarik di mana. Jadi dari kita menerima, kita lihat juga dulu apa masalahnya ya. Kemudian sekolah yang mengeluarkan, dia nengok lagi surat dari sana. Saya memang menerima anak ini di sekolah saya. Kalau udah seperti itu baru kita lepas anak Baru kita. kita lepas. Karena nggak boleh nanti anak itu nggak punya data kodenya di mana. Ya.
itu real, itu sebenarnya yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada anak yang bilang sekolah lagi datanya kenapa ada di sekolah itu, karena kita menjaga dia nama dia dulu kan, tapi susah nanti kenapa datanya itu kemana dia. Nah, seperti kata Pak Teddy tadi, administrasinya sesuai dengan apa, kapan dia keluar sesuai. Supaya jelas pula kita ngasih apanya ya, benar dan segala macam. Terus juga tentang kode etik pengadilan sama komisnya. Kode etik siswa ya. Ya, kita kan ada disiplin buku, kita ada tata tertib juga kan. Malah sekarang kita nih mau aktifkan itu aplikasi disiplin. Jadi memang sudah terjadi mana Aplikasinya kita lagi berjalan. Untuk aplikasi disiplin kita ada buku kode etik ya, itu buku panduan ya. Buku panduan kalau siswa ini melanggar ini apa poinnya. Kita sistem poin sih di sini. Tapi nggak ada punishment. Punishmentnya ada dari sistem poin itu. Nanti ketika ini ada guru melapor nih dia ini telat berapa menit, kita masukkan ke sistem. Nah di sistem itu nanti dia akan mengkalkulasikan juga dia ini terlambatnya udah berapa kali. Terus itu udah dikasih teguran belum oleh guru wali kelasnya. Kalau terus hukumannya itu dia apakah kurang poin ataukah dia entah membersihkan apa, cabut rumput, itu sesuai dengan. Ya dia ada di setiap itu ada. Misalnya dia telat 10 menit. Itu berapa poinnya? Ada di situ. Dimasukkan. Dia kan awalnya kan manual itu, nanti dimasukin sistem. Berarti langsung nanti kalau dia terlambat 10 menit. Kemudian apa hukumannya? Nah, apa hukumannya? Misalnya hukumannya dia bersihkan pekarangan, kan tertulis di sana. Kemudian siapa yang menangani? Kalau yang terlambat 10 menit siapa yang menangani? Kalau udah terlambat setengah jam siapa yang menangani? Udah ada di situ aturannya. Maksudnya itu udah dibuat kalau ini bagian penanganannya ini. Kalau kasusnya ini hukumannya apa, poinnya berapa, nah poinnya nanti itu terakumulasi nanti. Jadi masing-masing kita nih kayak jadi polisinya. Jadi misalnya nampak ada anak misalnya buang sampah sembarangan, ya udah kita buat aja sih anak kelas berapa bisa kita buka. Jadi setiap guru di sini bisa buka ya. Misalnya maksudnya nanti dilihat sama misalnya wali kelasnya ya, anak saya ngapain hari ini. Jadi kalau anak dia apa, nanti diproses sama wali kelas. Jadi nggak perlu ngomong-ngomong, dia tinggal buka aja sistem itu. Nah itu sistem disiplin itu sebenarnya udah lama. Baru kemarin kami cobakan, baru disosialisasikan lagi. Insya Allah semester 2 berjalan. Jadi biasanya poinnya manual aja. Jadi sekarang misalnya ada nengok nih anak misalnya nggak pakai sepatu hitam misalnya, ya udah siapa yang nengok tulis aja si anak ini. Jadi nulis aja. Nanti wali kelasnya tinggal hitung anak ini nggak boleh. Ada nggak siapa yang tanggung jawab? Udah sistemnya online itu. Iya, dibuat sistem online. Ya kita belum tahu juga apa kelemahannya kan. Biasanya kan kita telepon nih ya, nah anak ini gini. Itu kan juga laporan lagi, penyampaiannya juga Iya. dari satu orang ke orang lain itu kan Cuma mungkin berbeda. kelemahannya kan kadang-kadang kita nih bukannya nengok sistem ya kan, nengoknya TikTok nanti dulu kan, jadi nanti kepenuhan gitu ya. Itu mungkin kelemahannya, jadi harus diingatkan dulu. Kalau udah main seperti itu kan nanti takutnya ketumpuk di sini. Itu aja kelemahannya, kayak anaknya mau bunyi ting 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 gitu. Buat bunyi pakai. Iya, maksudnya kalau masuknya wali kelas ini, ting misalnya wali kelas apa, jadi dia tengok anaknya ada masalah apa sih gitu kan. Kalau misalnya sempat walasnya nggak peduli, itu ketemu-temu anak-anak di sini gitu. Ya, dia sebenarnya ada juga kepala sekolah harus nengok juga. Nah, kepala sekolahnya lupa. Ya, dari proses juga ke penanganannya siapa, ada berapa kali ditangani. Nah, itu kalau untuk dari etika kita memang ada buku panduan aturan sekolah untuk siswa. Kalau di kampus Ini kan udah ada masuk semua kode ya? etik Ini udah mahasiswa. masuk semua nih? Udah. Ini disiplin. Ini semuanya udah masuk ke wali ini. Ini saking banyaknya karena aku lupa yang mana Pak Teddy. Ini untuk weekend juga udah, cuma yang ini ada beberapa yang mulai baru dijalankan lagi gitu. Sebenarnya udah lama, cuma kan orang tuanya ganti lagi kan 2 tahun nih ya kosong Kita ya. berusaha untuk data siswa ini kita transparansi sama orang tua. Jadi ketika dia bayar dia bisa lihat oh ada bayar. Karena kan orang tua ini kadang ya nitip uang sama anaknya, kadang nggak dibayarkan. Nah sekarang kalau anaknya udah bayar masuk notifikasi ke orang tua. Nanti kita bisa tengok anaknya, nama anaknya udah tinggal Namanya aja. ada. Kemarin juga nggak diangkat, Tinggal kita dari ada itu pencarian. Pencarian aja. Laporan. Nih laporan saya. Laporan. Nggak
nggak ada yang lapor dulu. Kalau untuk dari segi punishment ya itu tadi yang dipilih kelasnya misalnya. kalau kita untuk ada reward ya sekolah tentu nih, ada reward. dipilih dia SMK. Nah, SMK kelas berapa yang kita minta nanti? Kalau reward Dia udah di sini semua. kita ada reward Iya. juga kan Bang, ya? Ah? Reward siswa kalau yang berprestasi kita kan ada. Ya ada sih, cuma itulah sertifikat. Dia kalau reward di sini Jadi misalnya ini SMK ini semua kan. Nah, misalnya siapa yang masalah saya nih SMK kelas 10 lagi apa masalahnya lihat titik mana. pelanggaran. Ada namanya semua Abdullah nih fotonya masuk. Jadi jelas sih, ya jelas jelas. ya nih. Ya bisa bohong ya ini Abdullah Takutnya nama salah orang tua nama kamu kalau ada siapa? foto. Buatnya kawannya misalnya kan. Nah, ini foto ini bukan. Jadi wali kelas tanggung jawab memasukkan foto ke ini. Ahli kursi banyak. Ya ada semuanya kan ada nggak di pelanggaran. Kalau mau ditambahkan ada pelanggaran baru tambahkan. Sebenarnya udah dilengkapi di sini. Kita tinggal menjalankan. Tapi kan evaluasinya belum sih. Karena baru mau menjalankan. Terus juga di sini guru-guru tuh kedisiplinannya tuh apa di kantor utama gitu. Misalnya kayak kehadirannya yang di Maksudnya masalah kedisiplinannya gitu. anak-anak. Di kepala sekolah Guru dan anak-anak juga. Kadang-kadang Kadang-kadang kepala sekolah. Karena kan ada di sekolah tuh yang mewajibkan kayak kehadirannya tuh harus tuh yang 90%, 20%. Kalau kita ikut aturan yang dinas saja, misalnya kehadiran berapa, misalnya 75% berapa dalam atau kita ikut itu aja. Enggak kita misalnya enggak misalnya kita buat sendiri enggak. Kalau untuk anak ya, kalau untuk guru itu peraturan kita ada juga. Mungkin kalau untuk guru kita swasta ya, peraturan kita tergantung dari yayasan jadinya yang udah di apa? Kita punya SOP juga kan, SOP yang ada di sini. Berapa menit perlambatan segala macam, kapan SP1, kapan SP2 gitu. Nah kalau anak-anak untuk kehadiran itu sesuai dengan aturan dinas saja. Dinas mau seperti apa? Karena kan kita dinas provinsi ya. Nah, apa di aturan pemerintah juga kita ikut aja. Terus juga kalau di sini kan pakai administrasi tuh Bu. Pasti kan ada yang telat gitu. Itu tuh dikasih jangka waktu gitu. Yang telat maksudnya. Yang bayar gitu. Kan bisa Kan pasti kan ada sebenarnya kita pembayaran kita tuh SPP sebenarnya tanggal 10 ya. Tapi kita nggak terlalu pakem di situ. Kenapa? Situasi sekarang ya, situasi sekarang seperti apa? Jadi kita lebih kepada per bulan. Pokoknya bulan ini udah bayar ya udah mau tanggal berapapun nggak kita akan sampai ke tanggal sana. Karena kan kita ini agak bingung juga kan. Kenapa? Ya ini mungkin untuk kalian tahu aja aturan dinas itu kan lain. Anak nggak boleh dikeluarkan, anak nggak boleh. Tapi kita swasta. Nah posisinya kita kena di sana. Kalau misalnya kita pulangkan anak, kita dipanggil dinas. Jadi itu gimana kebijakan kita aja. Misalnya dia sebulan ini nggak bayar, nah itu kita mungkin panggil orang tuanya. Kita juga ada bantu beasiswa juga di sini. Nah kalau ada anak, jadi kita kayak mana ya? Ada anak yang nggak bayar SPP 3 bulan misalnya kan, kita nggak pernah memulangkan anak. Kita nggak pernah memulangkan anak di sekolah Islam ini, walaupun dia nunggak 3 bulan. Tapi ada proses di sana. Yang 3 bulan itu wali kelasnya, jadi di sini ada kewajiban dalam waktu 6 bulan itu setiap wali kelas itu udah harus tahu di mana orang tua di rumahnya, di mana rumahnya, bagaimana keadaan rumahnya, segala macam. Ekonominya Seperti apa? Karena nanti kita kan masukkan juga ke PIP kan, anak-anak kan punya KP itu. Nah kita ada juga itu bagian beasiswanya. Jadi kalau misalnya anak itu bermasalah keuangannya, kita tanya ke wali kelasnya sebenarnya dia kayak mana. Nah itu ada pelonggaran, misalnya ini kalau sebenarnya memang dia nggak sanggup, ada pelonggaran dia boleh nyicil. Di sini ya nyicil 10.000 kita terima. boleh saya terima. Tapi terima, nah jadi 10.000 itu kalau dia malu ke sana ke bendara terima 10.000 tempat dia apa. Tapi kalau dia malas, wali kelas pegang. Jadi kasih ke wali kelas, nanti kita tabungan itu ada. Nah nanti dari sana kita lihat ada orang tua yang memang konsisten kan pengen anaknya, nanti kita coba carikan beasiswa. Ya nggak semua sih kan persennya. Saya ada 10 anak, kita nggak bisa bantu semua juga. Mungkin dari PIP kan dari pemerintah. Kemudian ada Bosda, kami dapat Bosda ya, dalam aturan Bosda. Bosda itu seperti Bos dana Bos, tapi dari daerah. Itu 50%-nya kami anggarkan untuk SPP. Tapi nggak semua juga dibantu, kita lihat dulu standarnya anak Yang 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 dibutuhkan gitu. kalau di sini kayak mana
kalau misalnya memang anakku Nggak mampu. tak mampu, Kita carikan donatur. kita carikan donatur, terus mereka diberikan kelonggaran gitu. Maka istilahnya nggak sudah perjanjian amal, tapi kita beli berapa ibu bisa langsung. Ya, memang itulah kalau swasta kan seperti itu, kecuali swasta Asofa mungkin ya. Kalau swasta Asofa, swasta Dharma Indah tuh Beda. dana bosnya nggak terima dia kan. Iya. Dharma Indah nggak terima dana bos, nggak mau dia. Kalau Karena sebelum pembayarannya kalau kami, nah, yang penting kan tujuannya anak pendidikan. pendidikan, insya Allah lah. Tapi alhamdulillah dimudahkan. Kadang anak-anak tuh ada yang 3 bulan, 4 bulan dulu, 4 bulan kan, karena kita kasih kelonggaran ya bapaknya seperti ini, nanti kita ada diskusi dengan bapaknya kan, diskusi dengan anak. Nanti bapaknya malah diberi kemudahan. Dulu pernah itu kalau dia urus beasiswa dia di luar, PLN apa segala macam, langsung bayarnya 8 bulan. Kalau misalnya kita keluarkan dia, kan ada kesempatan dia untuk melakukan apa gitu. Jadi pas kita kasih oke bapak, anak bapak tetap ujian segala macam, tapi pakai catatan. Jadi jangan lepas orang-orang yang bermasalah itu punya catatan, wali kelas punya catatan. Jadi kami setiap bulan ada laporan wali kelas. Kecil ya, ada laporannya. Jadi setiap bulan setiap wali kelasnya melaporkan apa masalah anak, misalnya disiplin anak. Jadi lapornya itu nanti dilihat sama wakil bidang kurikulum. Di situ ada keuangannya, permasalahan anak segala macam. Jadi wali kelas itu tahu setiap anak. Nah kalau ada wali kelas nggak tahu tentang anak, itu balik lagi ke punishment siswa, sanksi atau gimana. Tunggu ini. Apa? sama yang mana MTS, Nah ada kami diundang loh. Lanjut lah, kami nggak diundang. alumni dulu katanya semua guru diundang. Mana undangannya? Ibu guru lama katanya diundang, yang penting nggak tahu loh. Kenal. Woi, bentuk undangannya nggak ada. Kalau Kita kalau kita nggak diundang nggak boleh datang. Iya. Dosa kita. Bilang lah sama dia tuh, Liza tuh. Dulu kita untuk absensi juga kita udah pakai sistem juga Android. Semuanya pakai sistem, jadi harus pakai paket data. Tapi yang enggak ada di sini. Jadi kita pakai sistem scan barcode. Tapi kalau nanti tiba-tiba corona, Ada tamu loh kami masih ada tamu Pak. Masih ada tamu. Jadi ini kan kalau misalnya. Oh. Iya. Untuk izin sakit. Kalau ibu, siapapun semua yang dari sini kalau mau absen, tadi ibu kan nggak absen masuk, tinggal absen pulang. Kalau ibu lupa absen masuk, nggak ada lagi hilang nih, mau pulang keluar. Semuanya udah diatur, jadi nggak bisa bohong apa-apa. Nah ibu absen nih, absen masuknya kan di sini. Pak ibu lupa, kalau absen masuk depan nggak keluar absen pulang, nggak bisa absen pulang. Seperti itu tadi. Ya, alkohol ya. Kalau kita masuknya 6.30, pulangnya setengah 5. Full day. Kalau mau izin sakit, sini ajukan. Oke, nanti kelas sekolah yang mau kita, tapi dia mau dulu juga. Saya bisa tanya sakit. Tapi harus cari pengganti, nanti siapa? Jadi semuanya memang kalau misalnya kalau mau izin, kita ada jam, ya kan? Kita ada jam. Terus kita nggak ada pengganti, gitu ya. Nggak akan bisa. Karena sistem udah membaca. Sistem dibacanya di situ tertulis misalnya kita mau mengajukan sakit, pengajuan sakit misalnya kan tambah kalau kakak lebih suka di apa sintek. Jadi ini kan mulai sakit nanti tanggal berapa, pilih jenisnya tujuan lebih sakit, pilih pengganti ya dari sini. Nggak ada nama keluar sama Nama guru yang nama guru yang ada. Nah, kita hubungi dulu. Kalau kita oke kan, dia oke kan. Kalau nggak oke kan, nggak oke juga ya. Itu ya. Tapi itu sistem dibuat supaya disiplin dulu itu udah terapa gitu. Nah terus kalau yang sakit itu harus pakai surat sakit. Surat sakitnya dilampirkan di sini. Sini kan ada lampiran. Ini tidak ada dulu. Kalau ibu suka ngisinya kan di sintek tadi. Nah nanti yang oke kan kepala sekolah dari misalnya sampai jam 12 malam sekarang ya. Jadi ibu oke kan, udah bisa 3 hari sekarang kan. Kalau dulu bisa, dulu 3 hari katanya. Tapi itu Disinfek harus bisa. diubah. Disinfek bisa. Bisa 3 hari. Sudah sakit kan? Sudah sakit ya. Kalau diokekan diokekan lagi, bisa masuk juga. Walaupun ada kan masih bisa masuk. Walaupun dari kan. Jadi kan misalnya ibu nih, kemarin misalnya suka lupa ibu kan, banyak yang dipikirkan. Jadi kalau guru itu telat, misalnya dia udah bilang, Bu saya nggak masuk hari ini ya, oke kan sintek saya ya, oke. Ya, ibu lupa.
lewat jam 12 orang tuh jatuh alfa. Iya, Nah, ini sistem- kena jadinya kan, karena sistem kalau juga, alfa iya. ada pemotongan di sana, ada sanksi. Ya kita pakai sistem aja sekarang, jadi orang nggak bisa mau ngapain. Untuk disiplin ya. Tapi ya walaupun ada sistem kita masih tetap yang namanya toleransi, Ya tetap ada. komunikasi masih tetap ada. Yang Ini penting kan komunikasi sistem ini ya membantu. kita kan, tapi maksudnya sebenarnya kalau guru tuh bisa semuanya sesuai aturan nggak perlu kan. Iya. Ini kan namanya kita manusia kadang lupa, kadang apa. Semuanya pakai sistem. Makanya kami kadang-kadang apa kalau Pak Jadi bilang sosialisasi sistem apa lagi nih? Iya. Ustaz kan pakai sistem, semua pakai sistem, bikin surat pakai sistem. Misalnya nih saya mau MGMP kan ada surat izin tuh, surat pengantar apa namanya? Surat tugas. Itu nggak bisa langsung ke TU, Pak tolong buatkan surat tugas, enggak. Dikirain sini, masuk ke sana, nanti keluarkan, kita main sendiri. gitu kan. Nah, jadi diajukan maunya kemana, surat tugasnya kemana. Nanti kalau sekolah tanda tangan, udah ada tanda tangan kita, nanti telepon aja bicarakan. Nanti kita yang print sendiri, nggak ada TU yang print, dikirim ke kita print itu surat tugas. Apa atau dinas segala macam. By system sebenarnya, ini anti sistem. Stres jadi sistem. Nah, terus Bu, ini Bu, kan di sini kan Ibu ini kan sebagai kepala sekolah. Nah, ada nggak masalah yang sering Ibu hadapi gitu dan dalam Ibu menjalankan peran Ibu sebagai kepala Masih sekolah? banyak lah. Yang itu yang Paling sering dari siswa. Kalau ke siswa sih sebenarnya yang pertama itu kedisiplinan mereka aja. Nah sekarang kan kayak mana ya, mereka kan sanksi itu kayaknya nggak terlalu apa. Kita pun ngasih sanksi sekarang kan ada aturan. Nah, sama dulu mungkin ini keluar, jadi mereka seperti paham gitu, nggak bisa dikeluarkan ini. Jadi kedisiplinan mereka dalam segala hal itu luar biasa. Kalau mau telat dikasih apa-apa, ya itu juga. Sampai ada yang kami di sini kalau dia datang harus melapor ke sini. Jadi kalau dia telat, dia harus melapor ke sini. Pokoknya absennya tiap hari di sini. Jadi kalau dia kenapa? Nah, dibuat seperti itu. Tapi tetap juga nanti ada juga yang bermasalah. Terus disiplin pakaian, disiplin apa namanya? Ya pokoknya kalau keluhan wali kelas itu aja semuanya. Kemudian kalau malah PP kan punya ya, itu udah istilahnya di luar apa lah ya, di luar payah kita. Terus apa kedisiplinan mereka masuk kelas, upacara bendera itu kayak kredit aja deh kan. Panggil upacara bendera itu misalnya kayak manggil kalau kita dulu sekolah kan ya, kalau itu sekolah dulu yang namanya upacara bendera ada Senin langsung ke sana. Kalau mereka panggil 10 kali dulu, turun. Nah itu disiplinan anak tuh luar biasa, sekarang nggak tahu apa masalah di sana. Jadi kita manggil anak tuh, dia datang naik ke atas, kalau boleh pagi itu kita lihat, udah dikasih apa tuh, turun lah upacara lah, sampai emosi gurunya. Saya ada imtak, kami ada imtak di masjid dong, nurunkan dia, itu pertama proses, menyuruh dia jalan dari Kelas sini ke masjid. masjid, sampai di masjid di depan pintu dia Belum masuk. belum masuk lagi Pak, saya duduk. Jadi ada 4 proses. Sampai di dalam bingung lagi, entah apa. Itu mungkin nggak tahu itu tanggung jawabnya di mana. Jadi kayak mana yang nggak laju, kalau ada perang udah mati mereka semua. Bilang seperti itu, kenapa? Geraknya itu. Ya, lambat. Jadi kami di sini kayak emosi bagi-bagi itu, yang di upacara, yang begini, gitu. Sampai di masjid mengatur tempat duduknya nggak pandai. Apa yang salah sekarang ini? Nah, jadi gurunya ini luar biasa, harus energinya tuh yang kuat, nggak boleh kalah sama anak. Kalau kalah kita bahagia dia kan. Nah, mereka 100, kita 200. Bilang sama guru-guru seperti itu. Jangan mereka sampai kalah kita. Dia jalannya kayak apa? Maju 1 langkah, mundur 3 langkah. Seperti itu anak-anak sekarang. Kita disiplin. Sampah ini loh ya. Kita belum bisa menerapkan kalau misalnya dia buang sampah ditenda. Agak susah sih ngontrolnya seperti itu. Nanti kan dia ngadu-ngadu kawannya entah iya tenda kan, karena CCTV belum semua tempat juga kita pasang. Jadi kalau sampah, tapi alhamdulillah udah mulai agak nggak seperti dulu kali. Udah mulai karena kita di sini ada piket lingkungan. Piket lingkungan tuh pagi. Cuma ya sistemnya ya pagi. Piket lingkungan itu seperti di kelas kan ada. Nah kalau piket lingkungan ini mereka di lingkungan, misalnya kelas 10 TKJ, hari ini piket lingkungan. Dia membersihkan dari sini sampai ke masjid. Nah tujuannya sebenarnya biar mereka paham kalau mereka buang sampah yang diselesaikan kan mereka juga. Jadi ada piket lingkungan juga.
pagi sama habis istirahat. Jadi sekarang udah agak berubah. Jadi habis istirahat tuh mereka ada jadwal ya, nggak semua kita itu boleh. Ada jadwal nanti tanggung jawab guru wali kelas, tapi yang ngapakan guru bidang studi yang ngajar. Tapi penanggung jawabnya wali kelas. Kalau anaknya nggak piket, berarti yang ditanya wali kelas. Wali kelas harus tahu jadwal-jadwal seperti itu. Fungsinya sebenarnya bukan apa. Akhirnya mereka kan sadar, aku yang buang, aku yang bersihkan. Lama-lama kan mereka jadi yang belajar. Jadi waktu itu pernah kan, banyak kali sampah. Ada yang bilang, banyak kali sampah. Siapa yang buang sampah? Jadi dia siang habis jam istirahat kali. Jadi dia mikir lagi kalau buang sampah, nanti aku juga yang bersihkan panas-panas gitu. Jadi kalau misalnya udah bersih kan, sebentar masuk lagi. Udah nampak sih ada perubahan. Walaupun 30%-nya masih buang sampah sembarangan. Padahal udah besar ya. Tapi buang sampah sembarangan itu sampah kualitas. Mungkin kalian ada pikiran gimana caranya mau menerapkan buang sampah. Kalau untuk kurikulumnya bagaimana? Sistem kurikulum merdeka ke-13 Ke-13, tapi kita udah pilihannya yang pertama yang mereka belajar. mereka belajar mandiri. Dia kan tiga tuh. Mereka belajar itu kurikulumnya mandiri belajar, mandiri berubah yang pakai kurikulum baru, mandiri berbagi yang bikin kurikulum sendiri. Nah kami pilihannya kemarin karena ibu gak terlalu paham sama kurikulum merdeka, guru-guru juga belum paham, ibu ambil yang pertama. Karena ibu tengok orang yang ambil yang kedua tetap juga pakai K13 ya. Nah, walaupun di data dia pakai yang kedua, itu masih pakai K13. Mudah-mudahan besok kalau diwajibkan semua kan jelas. Ini kan pilihan kemarin. Katanya tahun besok diwajibkan. Belum. Itu kemarin kita bilangnya sebenarnya ada orang merasa udah kurikulum 13 merdeka dia lebih bagus lebih. Pak juga sebenarnya tergantung pilihannya kayak mana. Masalahnya kan juga kadang ada guru yang kurang tahu sama IT gitu. Jadi itu bisa bermasalah juga masalah kurikulum. Kalau kita nih masalah IT ini dari awal. Pokoknya guru masuk ke sini kalau nggak mau belajar IT harus punya Android segala macam. Nggak ada cerita saya nggak bisa. HP-nya kalau tidak mendukung semua aplikasi nggak usah masuk sini. Dari awal udah sampaikan. Terus yang nggak mau belajar dia akan ketinggalan karena semua pakai IT kan. Jadi maksudnya itu, kayak mana saya nih gini dia. Otomatis dia akan lepas saya sendiri nanti. Jadi memang mau nggak mau. Cuma kan kurikulum merdeka ini kan sekarang disuruh mandiri orang belajar. Tahu lah kita kalau mandiri, guru ini bukan nggak mau belajar. Guru disuruh belajar mandiri, masuk dari pagi sampai sore. Artinya kapan dia mau belajar mandiri? Di rumah tuh dua lain yang diurus. Kalau dulu K13 ada waktu, ada pelatihan, ada apa. Jadi ketika dia pelatihan, otomatis dia pelatihan aja. Mungkin kalau orang bilang jawaban ibu ini jawaban guru yang nggak mau berjuang, nggak bisa kenyataannya seperti itu, ya kan? Kalau misalnya dulu ada tuh kami pelatihan K13 dulu 2 minggu di SMK Farmasi. Nah ketika kita pelatihan otomatis di sini anak ada yang jaga kan. Nah kalau kita belajar di sini mandiri, kita mandiri. Nah, mungkin kita lagi belajar mandiri anak kita nanti kan nggak ada, entah ya dia belajar mandiri kita enggak. Tapi kalau misalnya ada pelatihan yang memang real, otomatis kan ada penggantinya. Nah sekarang kan disuruh belajar mandiri. Kita kalau disuruh belajar mandiri nggak ada motivasi kan. Itu jadi kalau orang bilang guru itu harus termotivasi, nggak semua otak orang sama kan, kalian bilang kan sama pemerintah. Maksudnya itu alasannya gitu Pak Teh. Kenapa sekarang nggak ada pelatihan kurikulum merdeka? Cuma sekolah-sekolah PK yang kalau SMK namanya PK pusat perguruan, karena mereka dapat bantuan. Kalau mereka dapat bantuan bisa bayar orang. Itu ada pelatihannya. Kalau yang sekolah-sekolah yang belum PK, suruh belajar mandiri di apa IKM ini kan ada apa? Tahu kan? Apa namanya di sini? Merdeka belajar. Nah kan ada di belajar, tapi kita kan nggak ada yang apa namanya? Ada sih kelompok-kelompok belajar, tapi kan nggak semua guru mau. Karena merdeka belajar ini Ini semua guru ini udah dimasukin ke sini semua. Nah nih IKM ini kan, nah, nanti kita ikutlah jadi inspirasi baca. Harus ditengok, kalau nggak ditengok dari video sampai akhir nggak mau dia nggak apa-apa itu. Nah, jadi kita harus nengok video, stres ya, kan baca kan Berapa jam? 1 jam dia beda. Nanti kan nanti ditanyanya dari video tadi apa yang udah didapat. kalau ibu bosan nengok video Jangan TikTok. habis itu kita buat apa namanya, apa tindakan kita segala macam ya. Kita kan nggak semuanya punya itu aja pikiran kita kan.
ini semua itu dari kemarin dia dikerjakan. Kenapa pulang sekolah ada pula apanya disuruh. Guru-guru kemarin yang lewat cuma satu. Dia ada semuanya, nanti dibilangnya bukan kami aja. Ada banyak tuh materinya. Jadi ibu tengok di grup ada pertemuan mana yang berduka itu ya? Iya, kita pelan-pelan juga memang akan ke sana kurikulumnya, seperti bertahap. Karena Nggak usah muluk-muluk ya. merubah kurikulum itu ya semudah yang kita bayangkan juga. Beda lagi, beda lagi. Beda lagi. Beda presiden lain lagi. Konsepnya bagus tapi nggak bisa Iya, serta kita sebenarnya terapkan. Ini kan kepala sekolah ada di kepala sekolah IKM provinsi. Nah, nanti dia ngomong-ngomel di sini tak apa ceritain kan. Ini kenapa gurunya belum mengerjakan ini? Itu bagian pantau aja. Oh, bukan sekolah itu aja. Karena kan kita tengok semua sekolah negeri yang bagus-bagus kan. Sama Yang ya. malah ini gurunya belum masuk. Kita udah masuk semua. Udah masuk punya apa semua ya? Apa namanya? Belajar ID. Ya belajar ID kita udah punya semua. Semua udah ya. Sudah. Tidak ada lagi ya. Orang tuh negeri masih ada yang belum punya belajar ID. Kemarin ibu ada pelatihan kan, kepala sekolahnya belum masuk. Apa itu katanya kan? Perasaan kita yang lebih apa dia belum nggak tahu. Jadi ibu kalau di sini mantau aja. Masih tahu orang sih, masih aman, masih aman kita. Intinya kami di sini menerapkan berdasarkan Permendikbud yang ada. Jadi kami nggak pernah nggak pernah Harus sesuai. keluar dari Permendikbud. Kebijakan yang ada nggak bertentangan dengan Permendikbud. Karena kita namanya sekolah di bawah naungan kementerian. Berarti ya semua kebijakan kita acuan kepada Permendikbud. Kalau di provinsi karena kita SMK, jadi kita di bawah Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi kalau ada apa-apa ya kita diskusinya sama Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi nggak pernah keluar dari itu. Jadi, Kita kan ada kelompok kalau kepala sekolah ada kelompok masing-masing. KKS swasta, kan baru ada MKKS Provinsi Riau. Jadi segalanya ini kita tinggal di sini aja semuanya. Ada berita, ada masalah apa, ada yang terbaru semuanya akan di sini. Jadi kalau misalnya ada sekolah kita yang bermasalah disampaikan di sini juga. Dan sekolah itu belum datanya, belum selesai, data recordingnya belum aman, gini-gini. Ya tinggal dimasukin aja sini. Nah di dalam grup ini kadang ada kepala dinas gitu. Jadi memang pengaturannya udah lengkap aja semuanya. Nggak bisa kita main cek. Baik, Bu. Kita tinggal menjalankan step by step. Ya semua surat sekarang di sini aja kan. Undangan segala macam, kepala dinas masuk, apa kabin semua ada di sini. Jadi kalau kabin itu nyuruh apa, misalnya SMK semua ini nih ya. Nanti ada sekolah 1, 2, 3, 4 sekolah ini belum ditulis sama sekolah kita. Sekolah ini belum datanya belum lengkap, dana bosnya segala macam ditulis. Jadi kita kadang-kadang kalau nongol itu harus ke sekolah kita. Nanti kita ada yang lainnya. Jadi kita nggak bisa jauh-jauh dari aturan. Dan terkontrol semua kan. Kalau dulu kan pergi ke sana, ambil surat, sekarang nggak ada cerita. Saya belum ambil surat, Pak, nggak ada, semua udah dikirim Tahu. semuanya. Lagi? Mungkin itu aja sih Bu yang kami tanyakan kami ini mohon maaf apabila banyak salah. Kami mengucapkan banyak makasih kan karena Ibu sudah mau meluangkan waktunya. Sama-sama. Sama-sama. Yang baik-baik aja yang Pemahaman disampaikan. kami juga gitu kan. Yang baik-baik aja yang Yang disampaikan. baik-baik yang dimasukkan ke laporannya. Yang buru-buru tinggal kan. Kita bilang aja ke ibu, sekolah ibu kayaknya nggak bagus kayak gitu, nggak apa-apa kan masih cukup bagus ya. Ya kita kan mengarah ke sana gitu kan, dalam pelaksanaannya masih. Kita kan nggak menganggap ada negatifnya pelaksanaannya pasti ada. Yang namanya setiap sistem pasti ada. Itu yang masalah sama kita di situ, kelemahan-kelemahan itu yang kita evaluasi tiap hari. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kita mari putih aja.